time lagi. Oke guys, puncak perang dunia akhirnya sebentar lagi akan meledak, serta pemerintahan dunia akhirnya juga turun tangan, khususnya Admiral Kizaru yang sudah bisa masuk ke dalam kubah perbatasan Egghead Island. Namun gencatan senjata tentunya tidak bisa dihentikan lagi, dan Sang Laksamana akan memastikan Vegapunk beserta semua orang yang berada di sana akan mendapatkan akibatnya. Dan mampukah Luffy dan kawan-kawannya merubah rancangan strategi untuk membawa Vega Force bersama mereka menuju Pulau Elbap? Nah, berikut review lengkap terkait apa yang sebenarnya terjadi di manga One Piece Chapter 1090 yang sudah berhasil ALT rangkum untuk para nakama lovers. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, sebaiknya siapkan headset, kopi, dan cemilan, lalu kita putar intronya. Oke, One Piece Chapter 1090 kali ini diberi judul Admiral Kizaru. Chapter kali ini kembali mendapatkan cover fan request dari seorang penggemar yang bernama Tomika. Serta di mana tema kali ini memperlihatkan Kapten Kuro yang sedang membaca sebuah buku ditemani oleh 3 kucing hitam di dekatnya pada malam hari. Nah, halaman pertama memperlihatkan kejadian lanjutan chapter sebelumnya, di mana kru topi jerami beserta dengan aliansi sedang melakukan negosiasi bersama dengan Gorosei dalam pengepungan mereka yang terjadi di Pulau Egghead. Lalu Luffy kembali melanjutkan perbincangannya dengan Gorosei melalui Denden Mushi dan mengatakan, "Halo, namaku Monkey D. Luffy dan aku adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Kami bekerja sama dengan Vegapunk. Jika kalian peduli dengan York, maka tarik mundur semua armada yang mengepung pantai." Nah, beberapa orang yang berada di sana bereaksi atas perkataan Luffy tadi. Lalu para marinir juga mengatakan seberapa keji sebenarnya mereka. Banyak orang memang mengatakan mereka memang sangat kejam. Nah, kemudian perbincangan itu pun juga didengar oleh Morgan, Vivi, dan Vapol. Ternyata mereka shock dan heran setelah mendengar perbincangan itu di Denden Mushi. Lalu pertanyaan itu dijawab Gorosei. "Kau Mugiwara Luffy kan? Siapa saja yang masih hidup bersamamu di laboratorium tersebut?" Kalau termaksud yang terluka berarti ucap Luffy. Tetapi di sini tiba-tiba telepon itu langsung terputus karena teman-teman Luffy di sini juga mengingatkan Luffy bahwa jangan mengatakan informasi penting kepada mereka semudah itu. Namun di sini para Gorosei merasakan bahwa ada suara Nico Robin yang berada bersama dengan mereka. Nah, dengan adanya negosiasi tersebut tampaknya Luffy percaya diri bahwa dengan begitu mereka pasti akan menarik mundur armada mereka. Namun di sini Usopp benar-benar kesal. Hampir saja Luffy membocorkan beberapa informasi penting kepada pihak musuh. Oke guys, kita lanjut lagi di pembahasan sisi dari pemerintahan dunia. Di sini terlihat Gorosei Saturnus menjelaskan kepada wakil Laksamana Deberman bahwa mereka harus melindungi 3 hal penting yang berada di pulau tersebut. Nah, hal tersebut adalah pertama, keselamatan fisik dari York, kedua, Punk Record, dan ketiga adalah pembangkit tenaga yang dibutuhkan untuk menghasilkan Mother Frame. Nah, di sini Gorosei Saturn menjelaskan bahwa kita tidak boleh kehilangan satupun dari ini. Lalu kemudian Deberman mengatakan, namun Rob Lucci dan pasukannya masih di sana, belum lagi agen Ciperpol dan yang lainnya. Nah, aku hanya mempertimbangkan kemungkinan terburuknya. Sangat penting bagi kita mengutamakan tujuan kita di sini. Nah, manusia itu tidak berbeda dari serangga. Walaupun jumlah mereka berkurang, mereka akan berkembang biak lagi, ucap Gorosei Saturnus. Lalu kita kembali lagi ke Luffy dan kawan-kawannya. Nah, di sini terlihat York menangis dan mengomel karena mereka sudah menjadikannya tawanan. Dia bilang, "Apakah kau dengar itu? Aku membuat perjanjian dengan Gorosei. Jika kau berani menyakitiku, mereka akan menghapus pulau ini dari bumi, seperti hal yang mereka lakukan pada Pulau Ohara." Nah, mendengar hal tersebut, Nami pun langsung naik hitam dan menabuk kepala York. Serta di sini keadaan Robin juga ternyata terluka parah. Namun keadaannya sudah agak membaik setelah diobati oleh Chopper. Dan belum lagi status yang dimiliki oleh beberapa cloning Vegapunk, seperti Zack dan juga Pythagoras yang nyatanya sudah tewas. Namun Edison, Lily, dan juga Atlas dinyatakan masih hidup bersama dengan mereka. Serta Kaku pun juga di sana terlihat sedang mendapatkan tahap perawatan bersama dengan Rob Lucci. Nah, di saat mereka sedang berkumpul, Usopp mencoba untuk melakukan panggilan ke bawah tanah, tempat di mana para agen Ciperpol sebelumnya disekap. Namun ternyata keadaan mereka sudah membaik.
Mereka diberi beberapa persediaan makanan oleh kru bajak laut topi jerami, dan tidak sedikit pun dari mereka berterima kasih. Namun ada juga yang takut akan situasi ini. Nah, di basement bawah tanah laboratorium tersebut kita juga bisa melihat posisi dari para Sarapim yang sudah bisa dikendalikan karena mereka sendiri sekarang berada di sebuah gelembung, di mana Vegapunk menjelaskan bahwa gelembung itu terbuat dari material yang sama dengan gelembung perisai dari Pacifista Mark III. Nah, gelembung itu kebal bahkan terhadap bom. Vegapunk juga membuatnya dengan energi yang sama dengan batu laut yang membuatnya menjadi senjata efektif melawan pemakan buah iblis. Lalu Sarapin Esbar juga bilang kepada agen Ciporpol bahwa mereka tidak perlu takut pada Sarapim karena kami tidak pernah dapat perintah untuk menghapus kalian. Serta dalam denden musik pun Vegapunk dan juga Franky berterima kasih kepada Snack, lalu mengatakan terima kasih sudah menolong membatalkan pembatuan yang dia terima kemarin. Namun lucunya di sini Vegapunk tidak pernah ingat untuk memprogram kemampuan itu pada Snack. Nah, disinilah terungkap bahwa pantas saja Vegapunk terheran-heran karena flashback ini menjawab semuanya, dimana ternyata Luffy lah yang meminta Snack melakukan semuanya. Luffy mengira kalau robot Hancock ini merupakan Hancock yang asli. Dia bilang, Hancock itu adalah teman-temanku. Kau harus membatalkan kekuatanmu. Kumohon, hanya kau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, Sarapin Snack yang mirip Hancock ini pun menjawab, baiklah, aku akan membatalkannya. Jadi tolong jangan tatap mataku terus seperti itu. Dengan wajah Snack yang berseri-seri. Lalu Jinbe merespon kejadian tersebut serta mengatakan bahwa tiruan sempurna dari Hancock, dia meremehkan semua orang kecuali Luffy. Namun lucunya melihat Sarapin yang didasarkan dari Hancock asli memiliki kecenderungan yang sama terhadap Luffy. Nah, melihat akan hal itu Vegapunk menjawab, itu dikarenakan kecenderungan ini dianggap sebagai salah satu informasi yang ditransfer ke faktor keturunan pada saat pembuatan cloning. Lalu di sisi lain, Vegapunk dengan para cloningnya yang tersisa mencoba melakukan perubahan pada sistem di pulau. Nah, di sini Vegapunk bilang bahwa walau sistem komunikasinya sudah bekerja lagi, dia masih belum bisa membuka Frontier Dome. Kita tidak bisa keluar sebelum kita mematikan perisai ini. Namun ternyata semua ini adalah ulah dari York. Dia berkata, usaha kalian percuma. Aku sudah membekukan semuanya dengan password. Dan sayangnya aku tidak bisa membaginya dengan otakmu dan tidak berniat untuk mengatakannya. Walau demi apapun, password ini dan pemerintahan dunia adalah dua perisai yang melindungiku. Jadi aku sekarang mulai lapar. Nah, kemudian setelah itu Stussy menginformasikan kepada semuanya bahwa mereka sudah dikepung oleh pemerintahan dunia dan armada mereka terdiri dari 100 kapal dan hampir 30.000 prajurit. Nah, terlihat juga Sanji dengan sifat bucinnya memberikan secangkir kopi kepada Stussy. Lalu Vegapunk kemudian bertanya pada Nami, apakah benar dia adalah seorang navigator kapal? Lalu, Nami kemudian menjelaskan tentang log post yang masih belum menunjuk suatu tempat. Tapi dia rasa dia bisa mengikuti tempat manapun yang ada di Wano. Lalu mengatakan bahwa salah satunya ada di timur laut pulau. Nah, Vegapunk pun menjawab bahwa ya, itu adalah Pulau Elbap. Serta Usopp, Luffy, dan juga Robin tampak kaget mendengar nama dari Pulau Elbap. Mereka berteriak, akhirnya kita mau ke sana. Sejak dulu kami sudah memimpikan soal negeri raksasa tersebut. Nah, di sini Luffy dan Usopp bernyanyi riang kegirangan mendengar bahwa kabar mereka akan benar-benar segera menuju ke tempat para raksasa itu tinggal. Namun di sini Stussy juga masih memandang Rob Lucci dengan curiga. Nah, setelah itu Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa keberuntungan bagi kita dikarenakan kapal kalian ada di laboratorium. Tapi karena pulau ini dikepung oleh armada, mustahil bagi kita untuk kabur dari pantai. Jadi kita harus menuju ke timur laut dari sisi seberang pulau. Namun sayangnya Vega Force 01 berada di samping kapal kalian. Tetapi sebenarnya aku ingin sekali membawa kita semua terbang melewati kapal musuh. Namun Vega Force 01 hanya bisa terbang di ruang udara Egghead. Dia akan langsung jatuh setelah keluar dari jangkauan pulau. Lalu Franky pun menjelaskan, tidak masalah, karena Sunigo kami bisa melanjutkannya dengan Cap the World sebelum dia keluar dari jangkauan pulau. Dan juga tidak ada yang bisa mengejar kita setelah terbang sejauh 1 km. Nah, mendengar penjelasan dari Franky di sini Vegapunk shock mendengar bahwa kapal itu bisa terbang sejauh 1 km penuh. Belum lagi bahwa Vegapunk mengetahui bahwa energi yang digunakan kapal tersebut bersumber dari cola. Nah, kemudian setelah itu Atlas menjelaskan bahwa pertama-tama kita harus mematikan Frontier Dome.
sebelum kita bisa melakukan semua itu. Namun York menyelanya, kalian tidak akan pernah mendapat paspor dariku. Lalu kemudian Vegapunk dan koloniannya serta yang lainnya berusaha meretas paspor yang dibuat oleh York. Lalu sementara itu di sisi lain, Lilith ditugaskan oleh Vegapunk bersama dengan Luffy, Bunny dan juga Franky untuk memindahkan kapal ke sisi seberang Labo Pos. Di sini mereka harus cepat karena perisainya akan bisa terbuka kapanpun. Dikarenakan mematikan itu akan memberikan kita kesempatan untuk kabur, tetapi itu juga membuat kita terbuka akan serangan dari musuh. Namun di sela-sela perbincangan mereka, ternyata Bunny sedang berdamai dengan keadaan. Di sini dia merasa lebih lega setelah ia tidak jadi membunuh Dr. Vegapunk. Lalu kemudian panel terpotong dan sekarang kita menuju ke sisi lain, yakni pemerintahan dunia. Dimana di sini ternyata diam-diam Rob Lucci sudah memberikan beberapa informasi penting kepada mereka dengan situasi yang sekarang terjadi di dalam kubah perbatasan. Serta Gorosei Saturnus merespon perkataan Luffy tadi dan mengatakan, "Kau dengar itu Borsalino? Mugiwara berbicara sombong untuk menipu kita kalau dia bisa mengendalikan situasi." Nah, mendengar akan hal itu Kizaru pun menjawab, "Tapi sepertinya kita masih belum berhasil memojokkannya." Nah, Frontier Dome adalah sistem pertahanan yang beroperasi dengan laser bukan? Tidak bisakah kau kendalikan itu dengan dirimu yang menjadi manusia cahaya? Ucap Gorosei Saturnus. Lalu di sini Kizaru pun mengatakan, "Itu sepertinya mungkin, tapi penjaga Vegapunk yang ada di bawah kubah adalah temanku." Nah, kalau begitu lupakan saja dia, ucap Gorosei Saturn. Namun di sini Kizaru mengatakan, "Aku tidak bisa melupakan orang yang bertekad untuk bertarung demi tugasnya. Aku tidak akan mengkhianati prinsipku, dan jika kita menggunakan serangan seperti ini, maka tidak diragukan lagi bahwa Sentomaru akan memerintahkan senjata mesin monster laut dan 50 pasifista di bawah perintahnya untuk menenggelamkan kapal kita. Korban yang kita terima tidak akan terhitung jumlahnya." Nah, mendengar akan hal itu dari Kizaru, di sini Gorosei Saturn kebingungan bahwa situasi ini akan menjadi semakin lebih rumit. Lalu Gorosei mengatakan lagi kepada Kizaru bahwa bagaimana dengan pembangkit tenaganya, di mana lokasi itu berada. Rob Lucci adalah orang yang cerdik, ia mengirimkan semua informasi yang kita butuhkan, ucap Kizaru. Namun ternyata pada akhirnya pemerintahan dunia bersiap untuk bertempur dan segera memulai serangan mereka ke Pulau Egghead. Serta beberapa wakil laksamana yang mereka kirim memerintahkan pasukannya untuk segera masuk ke dalam pulau seperti para pengguna Rokoshiki yang memulai serangan pertama kali. Itu pun juga disertai dengan membebaskan semua agen parpol dari tahanan. Nah, di sini juga mereka mengingatkan bahwa kalau peledak tidak akan berguna pada pasifista, jadi incar saja monster lainnya. Oke guys, kita lanjut lagi di scene selanjutnya di mana Luffy dan kawan-kawan sudah berhasil tiba di tempat Vega Force dan Sunny berada. Kizaru pun memulai serangannya dengan menggunakan teknik yang bernama Yatano Kagami. Di sini Kizaru langsung berubah menjadi kilatan cahaya dan masuk ke dalam kubah perbatasan menuju targetnya, yakni Sentomaru. Lalu serangan mereka pun berbenturan. Nah, dengan kejadian ini Luffy dan kawan-kawannya merasakan sesuatu dengan adanya cahaya yang berada di bawah laut. Lalu haki sensor Luffy pun merasakan bentrokan kekuatan tersebut dan mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat kuat sedang menuju ke arah dari pulau. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.